Halo semua, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Joseph dan hari ini saya akan mengajak kalian untuk menabung saham. Ya, kalian udah salah dengar, bukan trading tapi menabung saham. Jadi saya kebetulan bisa menyisakan sekitar 5 juta per bulan dan saya akan mulai menyicil menabung saham ya secara 1 tahun atau cicil dalam jangka waktu 12 bulan. Ya, saya akan melakukan ini dari mulai sekarang bulan Februari 2021 dan akan ending pada bulan Januari 2022. Dan saya akan bikin updateannya setiap bulannya. Nah, kebetulan saham-saham yang saya pilih adalah saham-saham yang incerannya untuk dividen. Ya, jadi incaran saya adalah dividen hunter. Ya, saya mengincar saham-saham yang dividennya tinggi dan rutin bagi dividen selama ini. Ya, sudah pasti terbukti dalam 5 tahun, 10 tahun ke belakang mereka selalu bagi dividen dan dividennya selalu dibagi rutin dan tinggi. Dan saya akan menggunakannya dengan metode dollar cost averaging. Jadi nabung saham untuk dividen dan dengan cara dollar cost averaging. Dan sama apa aja saya akan langsung ke layar monitor. Oke, di sini saya pertama-tama sudah membuat list ya. Saya berencana membeli 6 saham atau 6 emiten yang saya bakal cicil setiap bulannya. Dan saya punya persentase tertentu. Nah, bagaimana saya men-screening 6 saham ini tersebut? Ya, pertama-tama saya menggunakan website yang namanya Stockbit ya. Saya selalu menggunakan website ini karena menurut saya cukup bagus. Kita ke arah screener. Ya, lalu di screener ini saya akan tekan namanya Create New, ya. Lalu di sini sebenarnya kita akan ke bagian dividen, ya. Lalu di sini ada namanya Highest Dividend Yield, ya. Di sini bakal ditunjukin nih, kita tekan sekali lagi. Nah, ini yang dividennya itu bisa sampai 29%, ya. Nah, tapi apabila kalian pingin menfilter lebih maksimal lagi ya. Contoh saya ambil contoh MFMI, saya coba terlebih lihat dulu ya. Sama-sama kita lihat, nyantai aja. Saya pengen lihat MFMI ini apakah rutin bagi dividen. Cara lihatnya di mana? Cara ngeliatnya kalian bisa ke daerah namanya di sini namanya Corp Action ya, Corporate Action. Sebenarnya bisa dilihat ya dari 2011 dia rutin bagi dividen. Cuman dividennya ini kadang kecil sekali, kadang besar sekali. Ini yang saya kurang suka, gitu ya. Nah, jadi saya sudah membantu memfilternya. Saham yang pilihan saya adalah Dimas, MPMX ya, dan tadi ada di sini contekannya ya. Dan hari ini tanggal 9 Februari saya sudah beli ke-6 saham tersebut. Sebenarnya RLS saya sudah beli nih pada tanggal 8 kemarin. Saya sudah beli tanggal 8 dan hari ini sisanya saya beli tanggal 9. Ya, jadi budget saya 5 juta saya sudah belanjakan untuk ke-6 saham ini. Dan saya akan tunjukkan dulu bagaimana apa ya, hitungan atau skema untuk dividen ini. Sambil contoh, saya pernah beli PTBA pada tahun lalu dengan harga 1.960 dan belum saya jual sampai sekarang. Ya. Dan kemarin saya sempat beli lagi dengan harga 2.450. Oke, saya ambil contoh saya beli 50 lot. Ya. Di sini 50 lot dikali 100 lembar saham. Ya, di sini saya bakal tulis ini adalah harga, ini ada lot, ini adalah lembar saham. Oke. Maka artinya sebenarnya nominal yang saya keluarkan adalah 1.960 dikali 50 lot dikali 100 lembar saham. Artinya saya beli dengan nominal 9.800.000. Apabila saya beli dengan nominal yang sama, ya, dengan harga yang berbeda tapi dengan jumlah lot yang sama, maka saya butuh mengeluarkan 12.250.000.
Nah, saya akan ambil contoh dengan PTR, dengan PTBA ya. Saya akan mencontoh dengan PTBA. Kenapa saya masukkan PTBA menjadi list dividen kali ini? Kita bisa lihat nanti di bagian sini. Kita akan bagian ke sama-sama corporate action ya, corporate action. Ya, kita bisa lihat dari 2009 bisa dibilang sampai 2020 ini tidak pernah bolos bagi dividen. Ya, tidak pernah bolos bagi dividen dan kita bisa lihat dividen untuk 3 tahun terakhir walaupun kemarin 2020 kena corona, ya, ada pandemi, itu dia masih bisa di atas harga 300. Nah, saya akan membagikan cara menghitungnya. Ini adalah dividen yang dibagikan. Ya, ambil contoh adalah Rp300 per lembar saham. Maka nanti pada biasanya kapan PTBA nih? PTBA biasanya baginya nggak tentu ya, biasanya sekitar April lah, kebanyakan April nih. 2014 sampai 2018 April, ini mundur sedikit Mei, sini mundur sedikit Juni. Jadi sekarang kalau kita cicil mungkin masih dapat harga yang cenderung murah, masih ada timing yang tepat menurut saya ya. Nah, saya ambil contoh kita dapat dividennya 300, nanti ditentukan oleh pas saat RUPS ya, di sana pemegang saham akan menentukan bakal dibagikan berapa dividennya. Cuma saya asumsi aja Rp300 per lembar saham. Maka saya akan mendapatkan 50 lot dikali 100 lembar saham dikali 300. Saya akan mendapatkan dividen 1.500.000 dari pembelian saya di harga 1.960. Dan tentunya sebenarnya saya juga akan mendapatkan hal yang sama di pembelian di harga 2.450. Nominalnya sama, tapi jumlah saat harga beli kita berbeda. Nah, saya akan asumsikan, kita akan menghitungkan dengan nominal 1 juta di yang kita dapatkan dengan di saat saya beli waktu itu, ya. Ini sebenarnya bisa dihitung. Saya itu mendapatkan bunga sekitar 15,3%. Dividen saya apabila dihitung dengan harga saya beli 1.960 itu 15,3%. Itulah penyebabnya saat waktu itu sebenarnya PTBA saya udah floating profit 60%, jujur. Waktu itu saya nggak jual. Kenapa? Karena saya incar dividennya dan saya percaya untuk 2-3 tahun ke depan PTBA dengan harga 1.960 masih sangat murah sekali. Jadi saya tetap keep. Ya. Berikutnya, nah di sini ya, berikutnya di sini. Sekarang kita pas ya. Nah, dengan pembelian harga saya di 2.450, bisa dibilang saya punya dividen itu cuma mendapatkan 12,2%. Kenapa? Karena saya beli sudah harga lebih mahal. Dan kita bisa cek harga PTBA hari ini 2.560 ya, saya beli lagi hari ini. Kenapa? Karena ya ini lagi murah gitu loh. Hitung aja 2.590 bisa dapat dividennya 300 ya. Ini saya belinya, saya lupa beli dikit doang karena ini memang cicilan per bulan budgetnya cuma sekitar 5 juta. Jadi dividen per yieldnya mungkin tidak akan sebesar 2 di atas. Saya ambil contoh aja, misalkan saya ambil contoh beli 5 lot ya, di sini 100. Maka bisa dibilang dividen yield saya cuma dapat 11,6%. Itu pun udah sangat besar sekali. Kita tahu deposito cuma sekitar 4-5%. Ini kalian bisa dapat dividen sekitar di atas 10%. Dan tentu harga kalian makin, pembelian kalian makin murah, itu makin dividen kalian makin tinggi secara persentasenya. Ya. Oleh karena itu, justru ini berbalikan dengan harga saham yang kita inginkan. Kenapa saya ngomong gitu? Karena cenderungnya kita pingin harga saham itu naik, benar nggak? Supaya capital gain kita naik, ya. Kita bisa jual dengan harga lebih tinggi. Cuman apabila kalian punya konsep untuk dividen, ya kalian nggak usah takut untuk harga sahamnya itu turun. Karena apa? Karena saat sahamnya turun, kalian beli di harga murah, itu kalian dividen yield-nya, persentasenya itu akan secara besar. Bukan dividen yield ya, lebih tepatnya adalah persentase dividen yang kalian dapatkan itu lebih besar ya. Jadi itu yang saya ingin sharingnya. Dan saya sudah lihat ya, bahkan ada saham yang saya sudah listin di sini ya. Ya seperti Power itu 1 tahun bagi dividen 2 kali. Wow, enak banget. Enak apa enak banget?
Enak banget ya. Nah, kita lihat di power, kita sama-sama lihat lagi di corporate action. Nah, kan kita bisa lihat ya, dia walaupun baru IPO tahun 2016, tapi dari tahun 2017 nih ya, kita bisa lihat dua kali bagi dividen Mei, November, April, Oktober, April, Desember, Juli, Desember, dua kali bagi dividen. Dan nominalnya ini apabila terakhir saya hitung adalah 41 ditambah 16 ya. Sekitar berapa nih? 57. Di sini cuma 2019 emang cuma 24, di sini juga sekitar 60-an, di sini juga sekitar 60-an. Cuman 2019 aja yang lebih sedikit. Ya, cenderungnya sekitar angka 57. Saya anggap 55 deh. 55 dengan harga 705. Ya, saya beli tadi 720 nggak salah. Ya, misalkan saya beli 720. Saya misalkan di sini contekannya saya cuma beli 10 lot aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, saya cuma beli 720.000 dan dividennya cuma harganya 55. Ya, saya dapat dividen 7,6% dalam 1 tahun. Memang tidak seperti PTBA. Makanya di sini list pertama saya adalah PTBA nomor 1. Karena saya cenderung lebih suka PTBA. Kedua Dimas, kita bisa lihat Dimas. Ya, kita lihat Dimas. Dimas juga ya cenderung rutin bagi dividen 2015, 16, 17, 18, 19, 20, bahkan 2019 dan 2020 bagi dividen dua kali. Kita bisa lihat di sini 42, di sini 46. Anggap saya 40 deh. 40 dengan 224 sekarang ya. Jadi dividennya itu 40, harganya itu 220 ya tadi ya. Ya, harga 224. Ya, harganya 224. Ya, kalian bisa lihat tuh. Dividen yield-nya 17,9%. Ya, sangat-sangat tinggi sekali. Jadi harga Dimas turun itu justru saya makin senang ya, investor makin senang. Kenapa? Karena konsepnya berbeda dengan trading. Kalau trading kita pingin harga sahamnya naik, tapi kalau kita misalkan mengincar dividen, kita pingin harga sahamnya turun karena cenderung kita bisa beli di harga murah dan nanti dividen secara persentase kita dapatnya jauh lebih besar ya. Dan saya akan menunjukkan sebuah screenshot dari saham. Oke, nah ini adalah hasil dari pembelian saya ya. Kalian bisa lihat di sini saya beli pada tanggal 5 Februari saya mulai beli ini ya. RALS dengan harga 675, Power ini baru beli nih, yang sisanya hari ini saya baru beli hari ini ya. Power beli dengan 675, PTB ada beli 2590, Dimas beli 230, MPMX beli 520, PANS 1290. Jadi saya beli kecil-kecil ya, kecil-kecil, dan sekarang kondisinya kebanyakan masih minus. Kecuali RALS dan pelot yang harganya masih sama ya. Kalau LS malah naik nih ya. Karena saya timingnya beli cukup bagus. Sekarang harganya kalau nggak salah 720. Cuman ya saya nggak nyesel. Kenapa? Karena saya beli dengan harga yang murah ya. Kalau yang power ini agak nyeselin karena saya beli di sisi satu hari ini harganya masih tinggi, tapi di sisi dua malah turun. Cuman nggak apa-apa karena saya bakal rutin saya nggak bakal jual. Saya akan melakukan pembelian dalam jangka waktu 12 kali ya, 12 bulan. Dan ini adalah yang pertama kali kita di bulan Februari di tanggal 9 Februari hari ini. Dan cenderung nanti misalkan bulan depan saya punya uang 5 juta lagi, saya bakal taruh di RDN ajaib ini dan saya akan melihat chartnya, saya akan menggabungkan dengan teknikal. Kenapa? Karena saya cenderung akan pingin beli harga murah. Apabila misalkan lagi di support seperti ini dan duitnya saya ada, saya langsung beli. Cuman kalau memang kebetulan timingnya nggak tepat, ya saya beli aja seharga apanya. Seharga kapanpun harga itu, misalkan harganya lagi tinggi, memang kita tujuannya buat nabung, ya jadi kita nggak usah peduli. Harganya lagi mahal, apa harga lagi murah. Cuman cenderung saya bakal keep dulu, uang 5 juta itu di RDN saya, ketemu misalkan IHSG lagi koreksi, baru beli. Jadi kesempatan kita untuk membeli harga lebih murah itu lebih besar gitu ya cara mainnya. Dan apabila kalian suka video ini, kalian bisa mengikuti saya juga beli 6 emiten ini, dan ini sebenarnya bukan ajakan beli ya, karena saya udah beli dan menunjukkan ke kalian buktinya saya beli, dan tentu nominalnya bukan nominal yang besar sekali seperti orang puluhan juta, ratusan juta, atau miliaran ya, cuma 5 juta doang.
modal 5 juta dan kalian bisa lihat di sini saya bagi secara persentase. Kedua, emiten untuk PTBA dan Dimas itu cenderung saya beli persentase yang lebih tinggi sekitar 26% dan 21%. Yang lainnya saya cenderung cuman belasan persen ya, dan saya bagi beberapa menjadi sektor, misalkan retail, LRS, ini ada funds untuk sekuritas ya, di sini juga ada properti Dimas, ada call PTBA. Jadi saya diversifikasi juga untuk saham-saham yang sudah saya incer ya. Kita sampai ketemu di bulan Maret. Dan sekian video kita hari ini untuk nabung saham untuk bulan pertama. Kita akan ketemu di bulan berikutnya di bulan Maret 2021. Mudah-mudahan kita punya saham ini ya serba salah ya. Naik atau turun masing-masing punya kelebihan. Karena kalau naik, capital gain kita naik. Cuman kalau turun sebenarnya kita bisa dapat harga yang jauh lebih murah dan dividen kita cenderung persentasenya bakal lebih besar. Sampai ketemu di video berikutnya, dan apabila kalian suka video ini silahkan support saya dengan tekan tombol subscribe, lonceng ditekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. BTW apabila kalian ingin tahu saya beli saham apa aja, kalian bisa main ke channel Telegram saya bakal taruh linknya di deskripsi di bagian bawah. Sampai ketemu di video berikutnya, salam cuan dan